Shalom adik-adik sekolah minggu. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu HKBP Kebonjeruk, Minggu tanggal 8 Agustus 2021 dengan nama Minggu ke-10 setelah Trinitatis. Tema sekolah minggu kita pada pagi hari ini adalah jadilah anak yang membanggakan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau ingetin adik-adik semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Untuk tetap sering mencuci tangan dan juga jangan keluar rumah dulu. Tapi kalaupun adik-adik harus keluar rumah, hindari kerumunan dan tentunya jangan lupa untuk tetap memakai masker. Oke adik-adik, untuk minggu hari ini Kak Aci tentunya tidak sendirian dong. Kak Aci akan ditemani oleh Kak Mahira Siahaan. Shalom adik-adik. Dan juga ada dan pemusik kita pada pagi hari ini ada Kak Uli Sinaga. Oke adik-adik tentunya sudah persiapkan Alkitab dan buku catatannya kan ya sekarang? Karena kita akan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Kak Aci mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu, Markas Iblis Ku Hancurkan, yang akan dimedley dengan Aku Anak Raja. Tentunya ikutin gerakan kakak ya. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu HKBP, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Dimedley dengan Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke adik-adik, masih tetap semangat kan? Sekarang kita akan membuka ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita mau angkat satu pujian lagu bahasa Batak. Judulnya Sada Gowarna Umuli. Sada gowarna umuli, siana sagoari, gowarni Tuhan Yesus, idona umuli, gowarni Tuhan ki, holani do endeki, gowarni
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu semakin bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kuatkanlah kami untuk tetap setia kepadamu. Dengarkanlah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu hari ini, yang akan dibacakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Baik adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya karena kita akan baca epistel kita pada minggu hari ini yang diambil dari Amsal 23 ayat 23 sampai ayat 26. Sekali lagi kakak ulang, Amsal 23 ayat 23 sampai 26. Nanti kita akan baca sebanyak 2 kali ya. Ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Kita ulang dari ayat 23 ya. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, Alkitabnya boleh ditutup dulu sebentar, tapi tetap ditaruh di dekat adik-adik ya. Karena kita juga sekarang akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Abednego Sirait. Tapi sebelum itu kita mau angkat satu pujian dengan judul Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu, Tuhan. Kita mau nyanyikan satu kali lagi dengan sikap yang lebih sungguh-sungguh. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kabar baik dalam ibadah sekolah Minggu kita. Dan firman itu diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Mengundang adik-adik untuk membuka Alkitabnya supaya kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Amsal 17 ayat 6. Ayo buka Alkitabnya. Kita membaca bersama-sama dengan keras. 2, 3, ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian firman Tuhan. Adik-adik Ameng yang kekasih, topik dari firman Tuhan hari ini Ameng beri judul mahkota orang tua adalah anak-anak, dan kehormatan anak adalah orang tua. Ada dua hal yang mau dikatakan firman Tuhan ini kepada kita, terutama kepada adik-adik sekolah minggu. Pertama, mahkota orang tua adalah anak-anak. Adik-adik tahu mahkota? Pasti semua sudah tahu ya. Mahkota itu adalah sesuatu yang ditaruhkan di atas kepala, yang dibuat dari emas, permata, atau yang berharga mahal. Mahkota itu menjadi perlambang atau simbol kemuliaan. Orang yang dimahkotai atau orang yang menerima mahkota adalah orang yang menerima kemuliaan. Dia dipermuliakan karena sesuatu hal yang telah dia lakukan atau dapatkan dalam kehidupannya. Seperti seorang raja yang memimpin sebuah kerajaan, dia dimahkotai karena dia adalah simbol kemuliaan kerajaan. Firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa mahkota orang tua adalah anak-anak. Mahkota yang tadi artinya adalah kemuliaan. Apa yang mau dikatakan kepada adik sekolah minggu? Bahwa kemuliaan orang tua ternyata tergantung di dalam kehidupan anak-anaknya. Kemuliaan orang tua tergantung kepada kehidupan anak-anaknya. Apa perilaku anak-anak yang akan memberikan kemuliaan kepada orang tua? Yaitu ketika anak-anaknya bijak, ketika anak-anaknya baik, ketika anak-anaknya berperilaku benar, ketika anak-anaknya pintar dan berprestasi, maka semuanya itu akan mendatangkan kemuliaan kepada orang tua. Itu sama seperti memahkotai orang tuanya. Adik-adik, anak yang jahat, anak yang berperilaku buruk, anak yang mendatangkan kedukaan kepada orang tuanya dan membuat orang tuanya malu, tentu dia sudah menyingkirkan mahkota kemuliaan dari orang tuanya. Begitu juga opung. Dia akan mendapatkan kemuliaan dari hidup cucu-cucunya. Adik-adik mau menjadi mahkota bagi orang tuanya? Mau menjadi kemuliaan bagi orang tuanya dan opungnya? Pasti ya. Maka
jadilah adik-adik menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berperilaku benar, anak-anak yang pintar, anak-anak yang berprestasi, dan anak-anak yang mendatangkan sukacita kepada orang tuanya. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, kehormatan anak-anak adalah orang tuanya. Bagaimana? Dan apa kehormatan anak-anak? Yaitu kalau orang tuanya berbahagia, kalau opungnya, papa, mamanya dipuji orang, disanjung orang, dibanggakan orang, karena anak-anaknya hebat, luar biasa, baik, pintar, berprestasi, itulah kehormatan anak-anak. Ya, adik-adikku, sekolah minggu, kalau karenamu papamu dipuji orang, papamu disebut-sebut orang menjadi orang tua yang hebat, itulah kehormatanmu. Tetapi ada satu hal yang penting juga mau Amang katakan hari ini. Kalaupun adik-adik diminta menjadi anak yang baik, anak yang benar, anak yang pintar, anak yang berprestasi, supaya ayah ibumu, opungmu mendapatkan kemuliaan dan menjadi kehormatan bagimu. Tapi yang terutama adalah kalau adik-adik pintar, kalau adik-adik baik, kalau adik-adik berprestasi, kalau adik-adik benar, yang pertama sekali akan menikmati itu adalah adik-adik Amang sendiri. Kalau adik-adik pintar, berprestasi, nanti dapat pendidikan yang baik, dapat menyelesaikan pendidikan yang tertinggi, lalu mendapatkan pekerjaan yang baik, siapa yang pertama menikmati hasilnya? Tentu adik-adik sendiri. Maka selain berperilaku baik, benar, berprestasi, pintar, supaya orang tuamu dimuliakan dan menjadi kehormatan bagimu, tapi raihlah semuanya itu, karena yang pertama sekali menikmatinya adalah adik-adik Amang sendiri. Jadilah anak yang baik, jadilah anak yang pintar, jadilah anak yang berprestasi, jadilah anak yang membanggakan orang tua, karena itu juga akan kau nikmati dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada minggu hari ini, yang mengajar kami, mendidik kami, terutama adik-adik kami, supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang benar, anak-anak yang bijak, anak-anak yang pintar dan berprestasi, supaya mereka menjadi kemuliaan bagi orang tuanya, bagi opungnya, tetapi juga mereka akan menikmati segala yang baik yang mereka lakukan dalam kehidupannya. Maka berkatilah adik-adik kami ya Tuhan, supaya dalam masa mudanya, dalam masa pertumbuhannya, dapat melatih dirinya menjadi anak yang baik, anak yang benar, anak yang pintar dan berprestasi. Kami juga berdoa untuk semua orang tua, supaya mereka juga boleh menjadi orang tua yang baik, orang tua yang benar, yang dapat menuntun, mendidik, dan mengarahkan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang benar. Berkati guru-guru sekolah minggu, supaya mereka juga menjadi alat Tuhan untuk mengarahkan, mendidik, dan menuntun adik-adik kami sekolah minggu menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, Kak Aci mau ingetin adik-adik untuk jangan lupa menyampaikan persembahan adik-adik melalui barcode yang akan ditunjukkan di sebelah sini. Minta bantuan papa mama ya untuk scan barcode-nya.
Oke adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup, kita mau angkat satu pujian untuk merespon firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi dengan judul lagu Doa Seorang Anak. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku bersatu. Tetes air matanya engkau tabur di tuai bahagia. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik sudah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Mang Pendeta tadi kan? Untuk itu
itu, kreativitas kelas kecil pada hari ini adalah adik-adik menggambar kedua orang tua, yaitu papa dan mama, di kertas. Lalu nanti difoto dan dikirim ke grup kelasnya masing-masing ya. Terima kasih. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Oke adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggu dan kita juga sudah dengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kreativitas untuk kelas besar yang dibawakan oleh Kak Aci. Kreativitas hari ini untuk adik-adik kelas besar adalah mengisi tabel sikap perilaku. Jadi nanti Kak Aci akan berikan tabel yang isinya situasi yang biasa adik-adik temukan dalam aktivitas adik-adik sehari-hari. Dan tugas adik-adik adalah mengisi tabel tersebut dengan sikap atau perilaku seperti apa yang harus adik-adik lakukan jika mengalami situasi tersebut. Tentunya sikap dan perilakunya harus yang membanggakan ya. Nanti tabelnya akan di-share di WA grup kelas masing-masing. Dan juga jangan lupa dikumpulkan tugasnya ke guru kelasnya masing-masing juga. Oke adik-adik, selamat mengerjakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur menuai bahagia. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku
takkan ku lupakan nasihatmu Ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbanan